jauh hari sebelumnya dan itu sudah kemana-mana dan itu menjadi viral, maka jangan ingkari fakta bahwa ini satu kesatuan yang mestinya perlu kita tuntut. Jadi mastermind-nya itu bisa petinggi polisi, atau bisa lebih tinggi dari polisi, atau bisa juga oligarki atau konglomerat hitam yang merasa terancam dengan berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di dalam. Mereka terancam, atau rezim ini dendam. Jokowi misalnya tidak suka kita terus mengkritik, padahal kita juga punya alasan, termasuk acara pada sore ini. Mereka merasa tidak nyaman, lalu ingin melakukan sesuatu, lalu bersatu, memakai preman, jasa preman untuk melakukan. Ini spekulasi saya, tapi saya menantang ini untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, nanti poin terakhir saya itu adalah tuntutan. Tapi kita bicara mastermind, itu bisa ada petinggi polisi, atau yang paling tinggi, atau juga rezim Jokowi atau oligarki yang punya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sedikit kita mengulas tentang kejadian itu sendiri, yang pantas disebut sebagai apa. Kemudian nanti kita bicara sedikit tentang dalang atau mastermind dari kejadian itu. Kemudian kita bicara soal motif, kemudian dampak dan tuntutan. Nah, jadi kalau bicara tindakan preman seperti itu, maka dan dilakukan di hotel di tempat terbuka tanpa ikut aturan dan sopan santun, maka sebetulnya sudah cukup banyak yang memberikan label terhadap serangan preman itu sebagai tindakan biadab, primitif, kemudian hal yang meruntuhkan martabat bangsa dan sebagainya juga. Ini tindakan yang memalukan kita sebagai bangsa, yang acara itu disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan itu bisa difahami bagaimana video tentang serangan itu bisa diketahui oleh masyarakat di dunia. Jadi kita bisa saja dilabel sebagai bangsa yang primitif, yang masih biadab. Kenapa? Karena acara resmi seperti itu ada pengawal polisinya pula lagi. Itu bisa terjadi gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang fakta dari video dan setelah serangan, bagaimana preman-preman itu berinteraksi dengan polisi pengawal, ya, bagaimana justru saling berangkulan lalu memberi selamat, tapi sekaligus menyatakan bahwa ini ada perintah pusat, sehingga tindakan yang harusnya polisi itu kalau ada yang brutal dan biadab primitif seperti itu melakukannya di tempat lain, pasti kalau yang namanya SOP polisi itu dijalankan dengan benar, polisi sudah pasti menangkap. Tapi kalau justru saling berangkulan, kasih selamat, sukses, dan ini ada toast begitu ya, kalau kita bicara ada sesuatu yang saling menguntungkan bagi yang sedang berinteraksi, maka ini sudah bisa dikatakan bahwa ini satu kesatuan. Ya, itu catatan penting yang perlu kita tanamkan kepada publik, bahwa preman tadi dengan polisi sebetulnya berasal dari satu mastermind yang mungkin sama, sehingga mereka tidak melakukan tugas, atau polisi ini tidak melakukan tugas yang sesuai dengan SOP sebagai pengayom.
atau yang menciptakan keamanan bagi masyarakat, bagi rakyat, dan bagi kepentingan investasi, misalnya bagi kepentingan masyarakat dunia, bahwa ini terbuka, ini disiarkan. Nah, karena itu kita melihat fenomena hubungan yang begitu mesra antara pelaku primitif biadab ini dengan polisi, kita sangat meyakini, dan ini memang sifatnya spekulatif. Silakan saja, tapi fakta itu memang ada di video, dan jangan juga masyarakat itu diancam dengan tadi yang disebutkan Om Lim, bahwa siapa yang menyebarkan itu akan ditangkap atau itu dilarang. Ya, itu sudah beredar jauh hari sebelumnya, dan itu sudah kemana-mana, dan itu menjadi viral. Maka jangan ingkari fakta bahwa ini satu kesatuan yang mestinya perlu kita tuntut. Jadi mastermind-nya itu bisa petinggi polisi, atau bisa lebih tinggi dari polisi, atau bisa juga oligarki atau konglomerat hitam yang merasa terancam dengan berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di dalam. Mereka terancam, atau rezim ini dendam. Jokowi misalnya tidak suka kita terus mengkritik, padahal kita juga punya alasan, termasuk acara pada sore ini. Mereka merasa tidak nyaman, lalu ingin melakukan sesuatu, lalu bersatu, memakai preman, jasa preman untuk melakukan. Ini spekulasi saya, tapi saya menantang ini untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, nanti poin terakhir saya itu adalah tuntutan. Tapi kita bicara mastermind, itu bisa ada petinggi polisi, atau yang paling tinggi, atau juga rezim Jokowi, atau oligarki yang punya kepentingan bagaimana supaya yang selama ini mereka terancam itu ingin ditunjukkan kepada kita, supaya kita tidak melanjutkan advokasi kita. Kemudian apa motifnya? Ini ada juga kemarin setelah itu kita bahas. Bisa juga ada motif bahwa Jokowi yang selama ini berusaha untuk dapat jabatan 3 periode itu gagal, lalu mungkin juga Gibran tidak jadi dilantik. Dengan kondisi seperti itu ingin diciptakan suasana chaos, sehingga ada alasan untuk menerbitkan dekret bahwa terjadi situasi darurat. Ya, itu bisa juga ada spekulasi seperti itu. Tapi ada juga kepentingan, misalnya kalau kita baca beberapa hari yang lalu ada penjelasan dari petinggi di Kapolda akan ada banyak pergantian Kapolsek misalnya atau Kapolres, ya. Ini bisa saja ada yang disasar. Ada pertarungan antar petinggi-petinggi di kepolisian misalnya. Ada yang ingin menjatuhkan pejabat tertentu misalnya. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadi spekulasi yang terus berkembang. Nah, tapi bagi kita motif ini bukan hal yang utama. Utama adalah tuntutan kita bahwa kalau Polda Metro menyatakan sudah menahan 5 orang pelaku atau preman itu, ini tidak berhenti hanya di situ. Jangan cuma preman, karena saya sebutkan di awal tadi, hubungan antara preman dengan polisi itu sudah sangat nyata seperti satu kesatuan. Jadi kalau premannya ditangkap, diadili, maka polisi yang terlibat sampai ke mastermind-nya sendiri tadi itu juga harus diusut. Kalau ada keterlibatan oligarki, ya 9 naga misalnya, ini juga harus diusut. Karena itu, tuntutan kita adalah supaya Jokowi menunjukkan bahwa ini bukan skenario-nya dia, bahwa ada spekulasi bahwa ini adalah bukan cara untuk menciptakan kondisi darurat supaya ada dekret untuk memperpanjang kekuasaan. Tunjukkanlah bahwa Anda memang tidak terlibat dengan mengusut ini sampai tuntas. Itu satu hal. Tapi yang kedua juga tuntutan kita adalah bahwa ini harus dibuka seluas-luasnya secara transparan
bukan saja oleh pemerintah, tapi juga oleh DPR, oleh misalnya lembaga yang memang relevan untuk menuntaskan. Siapa tahu memang ada keterlibatan dari pimpinan tertinggi di kepolisian atau malah Joko Widodo sendiri. Karena itu kita berharap seandainya ini tidak tuntas pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo itu harus melanjutkan memproses hukum kejahatan ini, dan bukan hanya dibatasi terhadap preman yang katanya ada 25 orang, baru ditangkap 5 orang, tapi juga sampai ke mastermind, termasuk aparat kepolisiannya itu harus ditangkap dan diadili, karena fakta di lapangan menunjukkan mereka justru bukan menjalankan SOP untuk menahan para pelaku brutal, tapi justru saling memberikan selamat dan berangkulan, sambil ada yang menyatakan bahwa ini ada perintah pusat. Nah, kalau sudah pusat itu siapa? Yang jelas itu ada di kantor Polri, bisa di kantor Kapolri. Artinya bahwa kalau perintah ini dari Sigit sebagai Kapolri itu harus juga diusut, ya, diusut keterlibatannya. Apalagi kalau itu nanti Kapolri ternyata ada perintah dari Jokowi, ya ini lebih parah lagi. Tapi ini sifatnya spekulasi. Nah, saya kira yang sangat penting adalah bahwa spekulasi ini tidak bisa kita terus biarkan berkembang sampai kemana-mana. Karena itu kita ingin Jokowi bertindak sampai tuntas. Kemudian kalau ini tidak tuntas, kita menuntut yang namanya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nanti setelah menjabat itu justru lebih mengintensifkan penyelidikan, pengusutan terhadap kejahatan ini, karena biar bagaimana dampak dari tindakan preman-preman itu sudah menyebar ke seluruh dunia, dan itu sudah mendapatkan citra negara kita ini rusak, terutama bagi investor. Nah, apakah Prabowo rela ya negara ini dianggap oleh negara-negara lain itu negara yang tidak aman karena hukum tidak tegak? Nah, sebaliknya, kalau ingin sukses, tuntaskanlah ini. Ya, dan itu saya kira tidak akan sulit kalau sudah jadi presiden. Nah, saya kira juga rakyat akan berada di belakang Prabowo Subianto seandainya dia punya tekad dan dibuktikan nanti dengan tindakan nyata setelah menjadi presiden untuk menuntaskan kasus brutal primitif ini yang sudah sangat memalukan bangsa Indonesia, tapi juga punya prospek akan merusak citra Indonesia dan bagi datangnya investasi ke dalam negeri kita karena tindakan tersebut. Jadi intinya kita ingin semua yang terlibat bukan cuma nangkap preman, tapi tangkap juga polisi yang sudah berangkulan, yang sudah bekerja sama dengan preman, dan tangkap juga siapa yang ada di balik ini, mastermind-nya, termasuk kalau ada keterlibatan konglomeratnya juga harus ditangkap sampai kepada Kapolrinya. Dan saya kira itu tidak akan sulit kalau ada komitmen bagi penyelenggara negara, karena negara ini negara hukum dan proses hukum itu dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang terkait. Saya kira itu. Ya. Om Lim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.